Sebelum kita mempersiapkan hati, kita mendengarkan beberapa firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bisa kita ya untuk mendengarkan firman-Nya. Yesus, Kau baik bagi kami. Yesus, terima kasih ya Bapa. Yesus
panggilan yang menyenangkan kami. Maka kami percaya ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau, Engkau ada tengah-tengah kami, Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian, Tuhan. Kami bersyukur untuk petang ini, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kemenangan bagi setiap kami. Dan malam ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami menyenangkan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk kami mengasihi Engkau. Sebab Engkau Allah yang penuh kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau persiapkan setiap hati kami, Tuhan, untuk kami menikmati akan kasih-Mu, untuk menikmati akan kuasa penyertaan-Mu, Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami akan menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur tentang ini. Biarlah kami buka hati kami, berfirman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu telah menyenangkan hatinya. Dan ketika Allah mendengar apa yang kita lakukan, ini telah menjadi dupa yang harus didapatkan itu. Dan ketika Allah menyatakan akan kami, 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang berkat atas rumah kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, ketika rumah kita akan diberkati Tuhan, yaitu kita harus namanya membangun mezbah bagi Tuhan. Sebab ketika ada doa, ada puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, maka itu akan menarik kuasa Tuhan. Sebab Allah hadir di tengah-tengah kita, dan kami percaya kuasanya dinyatakan. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang berat-berat Tuhan angkat, yang punya pergumulan Tuhan tolong, bahkan yang berkurangan Tuhan berikan kelimpahan. Dan kemarin juga Pak Lukas berkata, kalau engkau mau diberkati Tuhan, maka lakukanlah yang namanya pujian dan penyembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat satu peristiwa di mana ketika Allah mau menghancurkan seluruh umat manusia atau seluruh makhluk yang sudah diciptakan oleh karena manusia begitu jahat adanya. Dan ketika Allah mau hancurkan semua itu, Allah datang kepada untuk membuat pagar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 20, maka disitu katakan ketika Nuh dan keluarganya ada di dataran, karena sudah diselamatkan, maka Nuh membangun yang namanya mezbah bagi Tuhan. Dan Nuh dengan ucapan syukur, maka diambillah binatang-binatang yang terbaik, bahkan burung-burung yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat di mana ketika Abraham menerima panggilan Tuhan, dan ketika Allah melakukan segala apapun, dimanapun Abraham berada, maka Abraham selalu membangun yang namanya mezbah bagi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian, dari mulai Kejadian 12 ayat 7 sampai 8, bahkan selanjutnya di dalam kitab Kejadian itu, di mana-mana Abraham selalu membangun yang namanya mezbah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meremehkan yang namanya pujian dan penyembahan. Saudara, ketika kita menaikkan persembahan kita kepada Tuhan, saya percaya kuasanya dinyatakan atas setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bagaimana ketika tembok Yeriko hancur, itu oleh karena pujian yang dinaikkan oleh umat bangsa Israel. Ketika pada hari yang terakhir dari yang ketujuh, dan ketika umat Israel itu mengelilingi tembok itu dan mereka bersorak, maka hancurlah tembok. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan akan kisah di dalam Kisah Para Rasul, di mana Paulus dan Silas ketika pada tengah malam, ketika dia menyanyikan satu pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang hebat, saudara. Bahkan sendi-sendi penjara terlepas dan pintu-pintu penjara terlepas, saudara. Ada kuasa yang selalu dinaikkan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Sebab ada hadiratnya. Dan kemarin saya juga menyinggung tentang bait Allah
atau baik roh. Ketika ada di rumah Obed-Edom, maka di situ seluruh keluarganya diberkati Tuhan, bahkan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita dan Bapak Gembala kita menginstruksikan kita untuk kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menarik kuasa Allah, mujizat Allah turun dinyatakan atas kepada setiap kita. Ketika ada puji-pujian yang kita naikkan di rumah kita. Bapak Ibu Saudara, dan malam ini kita akan belajar tentang 5 hal. Kita akan belajar tentang 5 hal. Mengapa kita memuji dan memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 alasan yang bisa kita ketahui pada malam ini tentang namanya praise and worship atau pujian dan penyembahan. Maka 5 hal yang harus kita sama-sama belajar malam ini, yaitu yang pertama, mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam Mazmur 121 ayatnya yang ke-7. Di sini firman Tuhan berkata, nyanyian syarat Salomo, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, itu tandanya ada kuasa perlindungan Tuhan ketika ada pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang bisa kita lakukan, yaitu untuk kita memuji Tuhan. Coba kita akan melihat, inilah mengapa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-6. Mungkin Bapak Nok bisa baca, Pak. Yesaya 43 ayat yang ke-6. 6 dan yang ke-7, Pak. Aku akan berkata pada utara, berikanlah, dan pada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah itulah fungsi ketika kita membawa pujian penyembahan kepada Tuhan, dan ketika kita membangun mezbah doa kepada Allah. Artinya ketika di dalam rumah kita ada yang namanya mezbah bagi Tuhan, maka saya percaya ketika kita naikkan pujian penyembahan kita, maka Allah hadir di tengah-tengah. Itulah poin yang pertama, mengapa kita memuji Tuhan, karena kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Jadi poin yang kedua, mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena kita telah ditebus dengan darah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah wujud cinta kasih kita. Kita bersyukur akan karya Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Allah yaitu Tuhan Yesus telah rela untuk mati di kayu salib itu, yaitu untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah karya yang terbesar. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari segala bentuk dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali Pak Panok baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jadi itulah karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Bukankah sebuah kehormatan jika kita bisa menggunakan hidup ini untuk mendeklarasikan puji-pujian kepadanya? Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Saudara yang dikasihi, itulah yang harus menjadi respon kita untuk kita bisa mengucap syukur atas kasih Allah yang begitu besar, yaitu dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itulah yang menyenangkan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa kita melakukan pujian dan penyembahan? Yaitu yang ketiga, karena itu perintah Tuhan. Coba saya akan Pak Pano bacakan di dalam Mazmur 150, Pak. Mazmur 150 ayat dari pertama sampai yang ke-6. 150 ayat yang pertama sampai ke-6. Beginilah firman Tuhan, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruri. Pujilah dengan keteratap yang berjenting, pujilah Dia dengan teratap yang bersencang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 150 ini, ada 10 pujian yang dinaikkan di dalam pemazmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Daud senantiasa mengucap syukur dan selalu menaikkan pujian dan penyembahan. Maka di dalam pemazmur Daud berkata bahwa 7 kali Daud datang kepada Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Sebab Daud tahu bahwa kehidupannya itu senantiasa dekat dengan Tuhan. Maka di dalam Mazmur 23 Daud berkata bahwa Allah adalah Jehovah. Artinya bahwa Daud menyatakan bahwa Tuhan itulah gembalaku yang baik. Saudara yang dikasihi. Nah, mungkin sebagian kita berkata, lah bagaimana dengan saya? Aku tidak bisa menyanyi. Bahkan mungkin suara saya itu fals gitulah. Nah, apapun alasan saudara, mau tidak mau, itu yang harus kita lakukan. Karena itulah perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada kebenaran firman. Dan kita tahu ketaatan kepada perintah-perintahnya itu mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita akan melihat di dalam poinnya yang keempat. Di sini katakan, yaitu karena Dia senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 147 ayat yang pertama dikatakan, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Jadi sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan kasih. Tapi pernahkah kita merenungkan penyembahan dari sisi itu? Bahwa Allah melihat penyembahan dan anak-anaknya itu baik dan indah. Sebuah dupa yang harum di depan tahtanya.
Dan Allah tidak memusingkan suara kita bagus atau tidak, tetapi Allah lebih melihat di dalam setiap hati. Karena Allah telah melihat hati, bukan melihat apa yang ada di dalam. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Apapun yang mungkin kita bisa berkata, suaraku itu sumbang, bagaimana saya bisa menyanyi, malah nanti mempengaruhi teman-teman yang lain. Bapak Ibu, Allah tidak melihat semuanya, tapi sikap hati kita atau di mana hati kita mau menyatakan kasih ucapan syukur kepada Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita menyanyi dengan suara yang jelek, ya mungkin apa ya, dikatakan suara kita mungkin bisa dikatakan pecah-pecah ya, tapi itu tetap Allah nyatakan atas setiap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita akan lihat Pak Parno di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka itulah yang dinyatakan Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, maka Allah telah melihat setiap hati. Bukan muka kita, bukan suara kita yang menentukan apakah Allah mau mendengar atau tidak, tapi itulah yang dilakukan Allah. Tetap Allah mendengar apapun yang kita lakukan. Saudara, mungkin itu suara kita panas atau mungkin suara kita tidak enak didengar, tapi itu telah dinilai oleh Tuhan. Itu tetap menjadi upaya yang harus dilakukan Tuhan. Karena apa? Karena ini muncul dari hati kita yang benar. Saudara, saya sering menyatakan pada teman-teman kalau untuk memuji menyembah Tuhan, sembahlah dengan segenap hatimu, seolah kita harus mendatangkan hadirat Tuhan. Jangan kita menyanyi lain dengan memuji, Bapak Ibu. Karena menyanyi itu mungkin kita menyanyi apa lagu yang cepat, tapi kalau kita memuji itu muncul di dalam hati kita yang paling dalam. Karena ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat menggetarkan hati Tuhan untuk Tuhan mendengar apa yang kita lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang kelima, karena di surga kelak akan ada yang namanya puji-pujian untuk selama-lamanya. Coba Pak Pano baca di dalam Wahyu, di dalam Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-13. Wahyu 5 ayatnya yang ke-13. Wahyu 5, Wahyu pasal 5 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah pujian-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan bukan karena kita mempersiapkan untuk kekalahan, tapi kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti ketika kita panggil pulang Bapak? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan selama-lamanya. Jadi penekanannya kepada kita yaitu Anak Domba itu kembali menjelaskan karya keselamatan dari Yesus yang sempurna untuk menebus dosa
umat manusia di atas garis salib. Dan setiap orang atau kita yang percaya adalah imamat raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka itulah yang harus kita lakukan untuk menjadi penyembah yang benar. Bahkan dikatakan dan tidak penyembah yang benar di dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sebagai untuk renungan kita atau untuk apa yang harus kita nyatakan pada saat malam ini atau petang ini, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Tadi saya katakan yang pertama bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Lalu yang kedua karena kita telah ditebus lunas dengan darah. Bahkan yang ketiga karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji-muji Dia. Yang keempat karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima yaitu karena kita akan dibantukan dalam kekekalan dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dan itulah 5 hal alasan mengapa kita memuji dan menyembah. Karena itulah yang menyenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi contoh paling tidak 5 seorang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan hadirat Tuhan, yaitu ketika mereka telah membangun yang namanya Mezbah bagi. Tadi saya katakan yang pertama adalah Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Lalu yang kedua kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 8 ayatnya yang kedua. Tadi saya katakan ketika Nuh diselamatkan Tuhan dari bahtera dan ketika dia turun dan tiba di dataran, maka Nuh membangun Mezbah bagi Tuhan. Dan ambilnya tadi yaitu binatang-binatang yang terbaik, bulu-bulu yang terbaik untuk dipersembahkan, bahkan dimakan untuk menjadi dupa yang harum yang manis. Nah, saudara yang kita ingat tentang Abraham. Ketika Abraham menerima panggilan itu, saya banyak belajar ini ketika saya baca dari kitab Kejadian ayat pasalnya 12 ayat 7 dan 8, bahkan di dalam ayat yang selanjutnya paling tidak itu ada 6 hal atau 6 poin yang dilakukan Abraham ketika Abraham ada di tempat yang baru, dan Abraham selalu mempersembahkan atau membuat yang namanya Mezbah bagi Tuhan. Sebab itulah yang mendatangkan hadirat Tuhan. Itulah yang menjadikan kuasa Tuhan, sehingga dimanapun Abraham berada, maka hidupnya diberkati Tuhan. Jadi ketika kita mau diberkati Tuhan, yaitu kita mau membangun yang namanya Mezbah keluarga, Mezbah bagi Tuhan. Sebab itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu di dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Mungkin Pak Pano bisa baca Pak. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kau padanya menenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang menurutnya kamu diami ini. Tetapi aku dan isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, itulah poin yang ketiga. Lalu yang keempat, di dalam Matius Pak, di dalam Injil Matius
Ayat pasal 18 ayat 19 dan 20. 18. Pasal 18 Ayat 19 dan 20. Ada seorang iya, Ya betul. orang muda yang kaya, Iwan. Ada Matius 19 Pak? Matius 18. Oh, Matius 18 ayat 19 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa yang aku juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dan 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita berdoa, paling enggak kita harus berdoa dengan 2 orang. Apa 2 orang itu? Adalah suaminya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau saya tidak punya suami? Maka itu bisa orang tua kita, anak-anak kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kayak Mas Aris yang masih jomblo sendirian. Nah, ada kalanya memang kita berdoa sendiri dengan Tuhan. Tapi ada baiknya memang nanti mengatakan kalau kita berdoa berdua artinya ada kekuatan yang terjadi. Saudara, karena di situ ada namanya kesepakatan di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi poinnya yang kelima. Coba Bapak kembali baca di dalam Kejadian 9. Kejadian 9 ayat pertama dan yang kedua. Pertama sampai Di dalam Kejadian 9 ayat 1 dan yang kedua. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta beriman pada mereka. Beranak setulah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan getar padamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ada itulah 5 hal yang harus kita lakukan supaya itu bisa menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita harus membangun yang namanya mezbah bagi Tuhan. Sebab ketika ada pujian yang dinaikkan, itu telah membawa hadirat Tuhan. Karena Allah telah bersemayam. Artinya bersemayam jadi Allah tinggal. Dan itulah yang harus kita ketahui, atau itulah yang harus menjadi kerinduan kita untuk hidup kita diberkati Tuhan. Maka kita harus mau membangun yang namanya mezbah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 5 tadi yang sudah saya katakan ya, itu adalah contoh untuk kita senantiasa rindu dan mau melakukan bagian kita, yaitu untuk membangun keluarga dengan sukacita. Biarlah Tuhan bekerja dan memimpin selalu dalam rumah tangga kita, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, lalu pertanyaan, apa itu mezbah? Nah, mezbah itu berbicara tentang ibadah. Mungkin saat ini kita sudah membangun mezbah Tuhan karena kita sudah beribadah kepada Tuhan, itu melalui kelompok atau itu melalui jemaat. Nah, saudara, tapi kita juga bisa tadi katakan membangun mezbah Tuhan di dalam keluarga kita. Sebab mezbah itu juga berbicara tentang korban atau ucapan syukur yang bisa kita berikan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat kasih-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami melakukan bagian kami, yaitu untuk kami hidup menyenangkan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu kami mau membangun mesbah bagi Tuhan di dalam seluruh kehidupan setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberikan pengharapan, firman-Mu yang menguatkan kami, hidup kami semakin hari semakin benar, hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah kerinduan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu, untuk hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin menyintai Tuhan, bahkan semakin hari mengasihi Tuhan. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami Tuhan, sehingga kami layak untuk mengasihi Engkau, sehingga kami layak untuk setia kepada Engkau Tuhan. Bahkan Engkau telah rela berkorban di atas kayu salib. Biarlah ini Tuhan yang menjadikan kerinduan setiap jemaat-Mu untuk setia melakukan bagiannya Tuhan, untuk melakukan dan menyenangkan hati Tuhan, yaitu setia dekat dengan Tuhan, setia melakukan bagiannya untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah ucapan syukur, yaitu membangun mesbah bagi Engkau Tuhan. Makasih Bapa, kalau saat ini Tuhan kami berhenti berbicara, biar Roh Kudus Tuhan terus jamah setiap jemaat Tuhan, terus menyatakan atas setiap kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan, sebab di akhir-akhir zaman ini Tuhan, banyak sekali penyesat-penyesat Tuhan, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus tetap Allah yang pegang kendali. Mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa memandang hanya kepada Engkau. Terlebih-lebih di akhir zaman ini Tuhan, kami butuh Tuhan Engkau yang pegang kendali hidup kami, sehingga kami tidak ada di tengah jalan Tuhan. Kami tetap mau setia sampai akhir Tuhan, di mana Engkau panggil kami untuk kami hidup bersama dengan Tuhan, untuk menikmati kehidupan berbahagia yang kekal bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di firman-Mu yang bisa kami sampaikan, dan kami percaya jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gus, firman-Nya, biarlah firman-Nya bisa menjadi berkat kita semua. Amin. Kita akan menyampaikan pengumuman ya. Hari Sabtu biasa ibadah jam 5. Hari Sabtu persekutuan atau atau pembina Artar itu jam 6 sore jemaat. Tapi kalau saudara-saudara yang mau ketempatan, nanti lapor sama saya ya. Mau ketempatan boleh, rumahnya diberkati boleh ya, jadi boleh ya. Kan orang-orang sudah ditawari kan sosok tidak mau semua, nanti tempatnya sesek ya. Kalau tidak ada di sini tidak apa-apa, di sini. Kalau saudara-saudara ibu mau ditempati pas ada acara apa, pres di sana, laporan sama saya, nanti saya laporan kepada lakukan. Jelas ya. Terus penyembahan doa tiap hari Selasa jam 6 sore di sini. 6 sore nanti Bapak Ibu dijemput nanti. Semua dijemputi, difasilitasi sama rumah berkat ini. Ya. Itulah pengumuman yang kami sampaikan, dan kalau saudara mau memberikan persembahan, perpuluhan, itu ada kotak di sini. Di kotaknya di situ mau keluar ya. Amin. Pak Daud, doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau Allah yang mengumpulkan, Kau Allah yang memberikan kelimpahan sukacita. Bersama Tuhan, semua kesusahanku Engkau
kegelisahan, keputusasaan. Allahku dahsyat, Allahku hebat. Aku menyerahkan semua ibadah di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk selanjutnya Engkau sendiri yang menjadi raja di tempat ini Tuhan. Agar masing-masing umat-Mu boleh mendengar sendiri suara yang indah. Agar masing-masing seperti yang tua-tua Tuhan Engkau boleh mencetak mimpi. Ketika ia tidur Engkau berkati, Engkau berbicara, Engkau menghibur lewat mimpi-mimpi dari surga. Dan bagi yang muda-muda Engkau memberi pengertian, peneguhan, Engkau memberi pernyataan, Engkau memberikan sesuatu apa yang akan diberikan oleh Bapa Surgawi, dibawakan oleh Roh Kudus, sehingga anak-anak-Mu ini boleh berubah, boleh mengerti apa Tuhan yang harus saya lakukan, apa yang akan terjadi, apa yang harus aku lakukan untuk tempat ini, untuk gereja ini, untuk pertemuan ini, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya. Kami berdoa buat semuanya Engkau berkati. Jangan ada seorang pun yang miskin, jangan ada seorang pun yang kekurangan. Tapi Roh Allah dengan caranya yang tidak terbatas, Allah mampu memberkati, membuat keadilan, akan memberikan saling tolong menolong, sehingga semuanya sehat dan semangat untuk memuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah jemaat Tuhan, Engkau sangat dikasihi Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali. Tanpa kau lihat, tanpa kau dengar, malaikat Tuhan ada di sekitar. Kapan saja, di mana saja, kamu disertai malaikat Tuhan. Jangan takut dan gentar. Lakukan terus kesetiaan pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Jangan dangeng. Jangan mudah sakit hati. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyalahkan orang. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Beri pengalaman masing-masing boleh menerima pertolongan pernyataan dari Allah secara pribadi. Serahkan seluruh ibadah akhirnya ke dalam tangan. Biar Tuhan Allah menaungi buat hamba-Mu Bapak Tuhan. Tuhan berkati secara khusus. Terus Engkau berikan paket-paket dari surga agar ia boleh menerima visi dari surga makin hari makin lengkap. Engkau berikan mimpi, penglihatan, pernyataan peneguhan iman, dan jangan ada satupun kata-kata yang gugur yang disertai dengan pengurapan firman yang dahsyat dan kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan, selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah Indonesia, sehingga Engkau campur tangan dalam segala hal, sehingga Engkau akan mengurus anak-anak-Mu, campur tangan dalam segala hal untuk kesejahteraan, kedamaian, keselamatan hidup kekal buat penduduk Indonesia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doro kula sedaya, Gusti Yesus Raja kula, Gusti Yesus menika juru wilujeng ingkang langgeng, ingkang lomo, ingkang sugih banget, ingkang tansah kebak ayeng sentrem. Matur nuwun Gusti Yesus. Sampai yang baru pertama kali datang. Oh ya, selamat datang ya Pak. Ya, juga ya. Iya. Ya. Kalau datang Pak Peter itu sama Bu Peter itu ya. Iya. Kebun peni ya Pak. Padahal saya Lukas, saya juga ayam di sini sama. Di sini tuh gak ada yang hebat, semua sama. Saya juga melayani di sini. Kita ini semua uang kacungnya Tuhan semuanya. Ya, kayak gitu ya. Oke, hari ini saya minta maaf dulu kalau tadi saya terlambat. Saya tuh berangkat dari rumah jam 2. Gimana Pak? Berangkat dari rumah jam 2 sampai sini terlambat. Saya datang ke selalu jemaat dulu karena saya mau minta maaf. Kemarin itu saya kelupaan jemput saya.
Ya saya mau alasan pikiran saya banyak ya tetap saya salah, ya kan. Jadi saya minta maaf. Jadi lain kali kalau mungkin saya lupa nyebut diingatkan. Ya jangan WA telepon atau apa, karena ya namanya orang tuh nggak luput dari lupa juga ya. Ya saya benar-benar lupa, betul lupa. Tidak mungkin saya selalu melupakan, nggak mungkin. Ya pada prinsipnya saya tuh kasih semuanya. Ya, jadi saya tadi kesana dulu, minta maaf dulu. Habis itu saya bengkel saya sebentar, tapi ternyata beberapa hal yang diganti, jadinya agak lama. Kemudian setelah di bengkel itu saya pulang, sampai benar mobilnya mogok malah. Coba terus saya kembali ke bengkel lagi, ternyata ada sesuatu yang juga perlu diganti, ya sudah diganti aja. Terus habis itu saya tuh di WA sama yang habis senang gitar bass itu, kita kan punya gitar. Sudah jadi gitarnya, ya tak pikir masih 1 jam, masih dapat waktu itu. Oke lah saya ambil aja sekalian. Ternyata sampai sana mobilnya nyantol di pohon. Jadi gini, ada tumbel pohon yang dari tebal itu, kan bawahnya masih ada sisa pohonnya. Itu dinaikin mobil, terus mobilnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Coba, iya, aku bingung deh. Tapi terus bisa tuh saya pulang. Tetap hari itu saya diingatkan dengan firman yang luar biasa, betul. Ya, memuji Tuhan. Kalau pas semua baik, duitnya akeh, memuji Tuhan enggak. Kalau pas susah, kalau pas kayak saya tadi mau pulang nggak bisa, saya bingung ya. Dan maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Akhirnya ada orang yang kali diganjel dulu bagian depan, nanti biar mundur naik. Jadi ngelompati pohonnya itu bisa. Terus bersyukurnya di mana? Puji Tuhan, ya kan? Betul ya, kalau enggak saya nggak bisa pulang. Saya tadi waktu di jalan, saya dalam hati terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, jadi walaupun keadaan kita berat, ternyata kita harus memuji Tuhan. Karena kita diciptakan tadi untuk memuji Tuhan. Saya tadi waktu Pak yang berkata luar biasa Pak Agus ya. Saya diingatkan dengan kisah hidup saya. Jadi waktu saya dulu sakit gak bisa apa-apa, hanya bisa tiduran di tempat tidur, gak bisa apa-apa, bener gak bisa apa-apa. Saya tuh waktu kecelakaan tuh semua saya lakukan di tempat tidur, bayangkan. Kalau sekarang kan sudah bisa pergi-pergi, bisa kamar mandi, semacam-macam lah sekarang. Tapi dulu gak bisa. Rasanya gimana tuh? Saya tuh sering nangis ke Tuhan kalau malam. Saya mau protes ke Tuhan. Tuhan kok urip-urip kosong, mau gitu itu baru mau. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, bersyukur saja. Jadi saya gak jadi sambil nangis itu saya terima kasih Tuhan. Baca katanya berat. Saya ucap ternyata itu betul. Terima kasih. Saya cari alasan untuk terima kasih. Terima kasih Tuhan tadi saya diberi makan. Terima kasih Tuhan tadi saudara saya datang. Saya cari alasan untuk saya bersyukur. Coba renungkan, ada nggak? Hari ini kalau kita bernafas kan, terima kasih Tuhan. Kita bisa bernafas, betul nggak? Kalau nggak bisa bernafas, saya sudah, ayo kita pelayanan kematian. Betul nggak kalau nggak bernafas? Ya, terima kasih Tuhan. Terus saya juga pernah mengalami, saudara mungkin saya ceritakan. Siapa di sini yang pernah lihat setan? Ya, nggak pernah ya. Jadi saya pernah lihat setan. Ada yang pernah ngusir setan itu dalam nama Yesus nggak pergi-pergi, pernah nggak? Saya pernah. Tapi saya suatu hari dikasih penglihatan sama Tuhan. Jadi saya itu dibawa naik Tuhan. Terus saya ada di kerajaan yang bawahnya itu hitam, gelap, kerajaan yang runtuh. Terus dari sana itu ada keluar kayak roh jahat, roh hitam terbang. Ya mereka tuh ya roh jahat itu berperan sampai sekarang. Terus saya diajarin cara ngusirnya, cara mematahkan kuasa roh jahat itu. Itu dengan biasa ngomong dalam nama Yesus, terus kayak bilang dalam nama Yesus bilang. Tapi ada juga Tuhan baik, terima kasih Tuhan baik, terima kasih Tuhan bilang. Ya jadi gini,
berat. Iblis itu ingin kita mencela Tuhan, mengutuk hidup kita sendiri, bersungut-sungut. Cara kalahkannya apa? Tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, iblis tidak bisa apa-apa. Dia kalah. Kalau dia tetap bersyukur, iblis kalah. Tapi kalau kita bersungut-sungut, iblis menang. Coba renungan itu ternyata mengalahkan kuasa iblis, bisikan iblis itu ternyata gitu. Doa, bahasa roh itu kalau sudah nggak bisa kayak padahal tadi atau kayak saya punya apa gitu ya, sama karang kemampuan nggak bisa gitu, ngomongnya gampang. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Itu aja. Jadi ada firman Tuhan yang berkata gini, apa yang kau katakan di hadapanku itu yang aku lakukan. Jadi kalau kita berkata Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan baik dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan kejam, Tuhan jahat itu kan. Lu kan firmannya berkata gitu. Apa yang kau katakan di hadapan Tuhan itu yang Tuhan lakukan. Ayo ingin dilakukan apa sama Tuhan? Saya ngomong terima kasih Tuhan. Sekarang saya pakai Tuhan. Karena apa? Tuhan itu baik. Percayalah Tuhan itu baik. Walaupun dalam keadaan yang berat, berkata Tuhan itu baik. Walaupun tidak ada dasar untuk kita berkata Tuhan itu baik, tetap katakan Tuhan itu baik. Ya, sebenarnya kalau kita baca puji-pujian itu seperti yang dikatakan tadi Pak Agus, Silas sama Paulus itu puji-pujian pada waktu mereka makan enak di kerajaan itu kan. Ada yang tahu pada waktu apa? Di penjara dirantai. Nanti diberitakan rantai-rantainya juga putus. Tapi mereka memuji-muji Tuhan. Betul kan? Jadi dalam keadaan berat memang kuasa pujian itu malah berkuasa pada saat keadaan berat malah. Waktu Tuhan mau kasih makan 5.000 orang, 15.000 orang, dan termasuk anak-anak sama istrinya. Tuhan tuh membawa 5 roti 2 ikan ke atas terus ngomong apa? Mengucap syukur. Baca. Katakan dulu aja. Terima kasih Tuhan. Saya tadi nggak ada, kayaknya saya sudah berangkat jam 2 sampai sini telat. Tuhan penulis untuk ingatkan saya. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Terima kasih. Ya gitu ya. Karena itulah sebenarnya pembuat mujizat. Ucap syukur. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kuasa kita terbatas. Kita bukan bank yang bisa menciptakan uang, betul ya. Tapi paling murah bersyukur. Itu kuasa yang bisa menciptakan uang, menciptakan kasih, menciptakan mobil, menciptakan motor, menciptakan rumah berkat. Ini bukan saya itu juga kacau sama kayak saudara semua. Jangan pikir terus saya sama. Saya ini kalau dibilang Tuhan jadi apa tuh orang kayak saya itu? Orang kayak saya ini kalau dipakai Tuhan jadi apa? Jadi gebel, minta-minta, di pinggir jalan mungkin ada yang pernah lihat orang minta pakai kursi roda kan? Ya, saya kalau nggak dipakai Tuhan jadi apa? Nggak bisa jadi apa-apa. Saya seperti ini karena Tuhan. Saya cuma dipakai Tuhan. Kalau saya bisa memberi apa, itu bukan saya, tapi Tuhan pakai saya. Jadi gini loh, gampangnya gini ya. Kalau saya disuruh Pak Parno, Mas Lukas, tolong Stephen kasih uang 5.000. Terus Stephen kan kita terima kasih sama siapa? Pak Parno atau bukan saya loh? Sama. Saya itu juga sama Tuhan itu. Jadi jangan pernah terima kasih sama saya. Saya dosa loh, mau yang terima kasih sama saya. Harus sama Tuhan. Karena saya itu cuma dipakai Tuhan. Ya paham ya gitu ya. Ya itu saja yang mau saya sampaikan. Gak ada pertanyaannya. Ya saya punya kerinduan ajak orang-orang untuk memuji dan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita daripada di rumah, di sinilah. Kita ini saya bersyukur kita diberkati Tuhan ini sudah ada keyboard. Tadi itu cuma keyboard tadinya. Terus salonnya cuma speakernya cuma 1. Sekarang diberkati Tuhan jadi 2, ada keyboard, ada bass, ada kajut. Kita masih punya 1 lagi. Mana Pak? Yang gitu-gitu Pak.
Itu bagus loh ya. Kalau kita suka sambil kitrik-kitrik daripada nanti kalau nggak dipakai saya kasihkan ya gitu ya oke ya. Oke, mari kita sebelum kita doa berkat, mari kita nyanyikan mau Tuhan Yesus kau sungguh baik tadi. Ada nggak? Yesus kau sungguh baik, katakan dengan hati ya. Semua pejamkan matamu, katakan dengan hati kita.
yang memberikan dalam hidup kami, yang memelihara kami, yang menjaga kami, yang memberkati kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, kebutuhan kami, kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami. Dalam nama kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan. Semoga kata terima kasih Tuhan. Terima kasih.